Wah, ini sih bukan casing sembarang casing. Casing ini bisa jadi alat buat show off link bio pas kita kenalan. Wah, canggih kan? Pantesan mahal. Simak cara settingnya di akhir video ya. Oke, casing HP yang tipis itu memang selalu enak ya buat dipakai. Tapi hal itu menjadi semakin terasa penting buat HP tipis kayak iPhone Air gini. Nah, sebelumnya aku kan pernah bahas ya beberapa casing iPhone Air yang sudah aku beli dalam range di bawah 500 ribuan. Dan sebenarnya tuh ada dua case yang jadi favorit aku. Case bening dari Slim Case dan casing super tipis dari More. Tapi keduanya tuh gampang bulu karena gampang kena goresan selama pemakaian. Dan khusus yang More, karena saking tipisnya juga mulai gampang meleot. Akhirnya aku cobain casing premium dari brand Pitaka. Brand ini udah ngetop banget ya di luar negeri. Banyak yang endorse gitu. Setelah pakai selama sebulan, coba kita kulik lebih dalam ya. Apa sih yang ditawarkan dan realitas seperti apa pemakaiannya. Secara teknologi material, aramid fiber ini memang canggih banget sih. Serat aramid adalah serat sintetis yang dikenal sebagai bahan serbaguna ya, yang punya rasio kekuatan terhadap berat yang luar biasa. Serat aramid ini memiliki struktur kimia yang unik, yaitu ikatan hidrogennya kuat, sehingga dia memberikan kekuatan tarik atau elastisitas yang tinggi. Durability-nya juga sangat tinggi. Dan juga positifnya lagi, dia tuh non-konduktif, jadi nggak mengganggu sinyal elektromagnetik ataupun sinyal HP dan WiFi. Aramid fiber itu bentuknya memang beneran kayak benang ya, kemudian ditenun gitu loh, jadi kain ya, bener-bener tekstur kayak kain. Ini pun ketika dijadikan casing HP gini, tekstur tenunannya juga masih kerasa. By the way, hati-hati ya, karena belakangan banyak yang pakai bahan plastik polikarbonat ataupun akrilik biasa, tapi polanya tuh mirip seperti brand Pitaka ini ataupun mirip carbon fiber. Yang jelas kalau harganya masih di bawah 100.000 ataupun 200.000 itu udah pasti bukan aramid fiber ataupun carbon fiber sih, karena memang materialnya sendiri sudah cukup mahal. Menurutku ini valid sih, cukup tipis tanpa menghilangkan feel tipis dari iPhone Air ini, tapi juga cukup stiff ataupun cukup kaku ya, supaya dia nggak gampang meleot. Secara spek, tebalannya hanya 1 mm dan bobotnya hanya 20 gram. Nggak setipis dan seringan casing dari More, tapi tetap terasa tipis dan bobotnya pun nggak terlalu nambah banyak. Jadi menurut aku ini titik seimbang ya, antara ringan dan tipis, tapi cukup protektif dan bisa awet untuk jangka panjang. Casing ini secara desain memang menarik ya, motif wovennya ini memiliki pattern dan warna yang menarik. Kalau yang dijual di Indonesia kebanyakan baru 3 jenis aja ya, yang seri Moonrise ini, kemudian seri Sunset yang warnanya lebih ke orange, sama yang black grey ataupun warna kayak carbon fiber biasa. Tapi kalau kita lihat di websitenya langsung, itu cukup banyak pilihan sih, motif-motif yang seasonal itu bagus-bagus banget. Cuttingannya juga laser cut ya, jadi sangat rapi dan presisi. Meskipun sebenarnya model cutout kayak gini tuh aku kurang suka ya, karena proteksinya nggak full cover di tombol-tombolnya. Dan meskipun ini udah dialusin pinggirannya ya, tapi tetap aja masih berasa nggak smooth alias nyangkut-nyangkut kalau lagi kena pas pinggirannya. Mungkin ini memang desainnya harus dibayar ya, supaya bisa lebih tipis. Karena kalau dibandingkan dengan model full cover yang ada di iPhone 17 series lainnya, ketebalannya itu bisa beda sekitar 0,4 mm. Lumayan loh beda ketebalan 0,4 mm itu. Ngomongin soal MagSafe, kalau aku bandingin sama Slim Case dan More ataupun casing lainnya, memang magnetnya ini paling kuat. Dia tuh nempel banget. Dan asiknya jejak di area MagSafe-nya ini yang buletan itu nggak terlalu kentara ya. Padahal setiap hari ini aku pakai di wireless charging sama di phone holder yang ada di mobil. Nah untuk wireless chargingnya sendiri juga aman ya, lancar, nggak ada terhambat ataupun berkurang oleh casingnya. Sebenarnya aku nggak terlalu ngefans sama wireless charging karena nggak efisien dan panas ya. Tapi sejak nemu charging dock 2-in-1 dari SR ini, kalau nggak buru-buru aku selalu pakai charging docknya sih, karena tampilan nightstand di iPhone tuh seru banget ya buat nambah dekorasi di desk setup. Teknologi Syro Boost-nya ini tetap bikin adem karena ada built-in kipas yang mendinginkan charging area sama ngedinginin iPhone kita ya. Jadi dijamin iPhone kamu tuh nggak akan panas meskipun ngecasnya agak lama, karena dia memang cuma ngasih power 7,5 watt aja. Tapi kan tujuannya memang buat dijadiin hiasan desk setup ya, jadi lama ngecasnya juga nggak masalah sih. Untuk klaim ini aku agak kecewa sih, karena kalau jatuhnya cukup keras ya, ternyata dia bisa meninggalkan bekas putih kayak begini. Oke, bahan aramid fibernya sendiri memang proven kuat ya, tapi itu kan bentuknya kain, jadi nggak akan kaku. Supaya bentuknya bisa jadi hard case kayak begini, mereka itu menambahkan resin, kemudian di vacuum press gitu ya, supaya aramid fibernya tadi tercetak sesuai dengan bentuk HP. Nah, jatuhnya ketahanan case ini secara visual ataupun dari penampilan gitu ya, dari barat ataupun bekas jatuh ya hanya sebatas kekuatan resin tadi. Aramid fibernya mungkin tetap utuh ya, nggak akan sobek ataupun nggak akan putus gitu. HP-nya juga
tetap terlindungi gitu ya, karena memang bahannya kuat. Tapi kerusakan di casingnya tuh udah kelihatan karena resinnya sudah rusak. Memang seri case Edge ini hanya menjanjikan daily protection ya, which is deliver sih buat aku. Dari 3 kali jatuh, buktinya iPhone aku masih mulus, masih aman. Yang ada bekas jatuhnya hanya di casingnya aja. Hanya saja memang ekspektasinya sempat agak melambung tinggi gara-gara teknologi aramid fibernya yang katanya lebih strong daripada baja. Kirain bakalan nggak berbekas gitu kalau jatuh. Ternyata masih ada bekas putih dari resinnya ini juga. Nah, bagaimanapun juga untuk ketahanan gores ini memang jauh lebih baik daripada casing PVC seperti slim case ataupun propylene ya yang dari Moore. So untuk durability dan longevity kayaknya masih oke sih. Meskipun di casingnya ditulis garansi 3 tahun ya, jujur buat di Indonesia ini mungkin gimmick aja dan nggak terlalu berguna ya. Lagian kalau dibaca lagi, coverage garansinya itu nggak mencakup kerusakan pemakaian, tapi lebih ke cacat produknya aja. So ya secara value sih nggak berguna buat kita yang Indonesia yang belinya dari importir kayak begini. Hidden gem, ternyata casing Pitaka ini ada NFC tag-nya. Fungsi awalnya diisi link website Pitaka buat registrasi online warantinya. Tapi ternyata bisa kita rewrite guys. Jadi kita bisa manfaatin buat nampil link bio ya, supaya ya keren aja pas kenalan atau pas sharing. Tapi kita butuh aplikasi yang namanya NFC Tools ataupun yang sejenisnya ya. Nah, di aplikasi NFC Tools ini akan kelihatan apakah NFC-nya read only atau bisa untuk rewritable. Kalau memang rewritable, kita bisa masukin data-data ataupun URL yang pengen kita tampilkan ketika NFC tag-nya di scan. Ini contohnya aku bikin link bio. Lumayan, udah bisa nampilin link YouTube, TikTok, dan tampilannya udah lumayan rapi ya. Link URL tadi tinggal kita taruh di NFC Tools, kemudian kita rewrite deh NFC tag-nya. Oke, kalau casing Pitaka ini di compare dengan casing Apple ataupun brand fashion yang dijual di outlet casing mall-mall yang FYP itu, karena pembelinya banyak kesirap ya, beli casing jutaan, kayaknya sih memang jauh lebih worth it ya, karena dari harga yang dibayarkan tuh memang punya value ya, dari sisi material, desain, dan teknologi yang dipakai untuk membuat casing ini. Jadi jauh lebih bervalue daripada casing Apple atau fashion yang harganya sama dengan ini. Tapi kalau membandingkan harga versus feature yang dirasakan, masih agak kemahalan sih. Mestinya sesuai harga aslinya aja ya, di $50 atau sekitar 700-800 ribuan. Sayangnya ambil untung importnya lumayan jauh ya, karena di Indonesia kalau di marketplace rata-rata dijual 1,4. Oke, itu aja sharing pengalaman aku pakai casing case Pitaka Slim Case ini selama sebulanan. Thank you for watching and adios.